Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya Faris Fatur Rahman dan rekan-rekan saya yaitu Fajar Rivaldi, Dia Ayu Sukma Putri, Khairunisa dan Ois Ramadhani Safitri akan memaparkan project based learning kami yaitu implementasi PSAK 233 Sekuritas Dilutif dan Earning Per Share atau EPS pada Bank Rakyat Indonesia (TBK). Jadi latar belakang yang kami ambil adalah perkembangan dunia bisnis dan pasar keuangan menuntut laporan keuangan yang transparan dan akurat. Earning per share itu menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai profitabilitas dari sebuah perusahaan. Dan PSAK 233 ini mengatur perhitungan dan penyajian laba per saham dasar serta dilusian. Kemudian ada pun tujuan project based learning kami yang pertama adalah memahami penerapan PSAK 233 tentang laba per saham, kemudian menganalisis sekuritas dilutif pada laporan keuangan BRI, kemudian menghubungkan antara teori akuntansi dengan praktik nyata, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan analisis dan literasi pasar modal. Baik, selanjutnya yaitu kerangka konseptual akuntansi. Jadi kerangka konseptual akuntansi merupakan dasar dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Itu berfungsi sebagai penghubung antara teori akuntansi dan praktik penyusunan laporan keuangan, memberikan pedoman dalam mengenali, mengukur, dan menyajikan transaksi serta peristiwa ekonomi. Lalu ada beberapa hal yang saya akan jelaskan mengenai kualitas utama informasi akuntansi. Yang pertama adalah relevansi, yaitu informasi yang dikatakan relevan apabila mampu memengaruhi keputusan ekonomi, yaitu dengan memiliki yang pertama predictive value, dapat membantu prediksi hasil di masa depan, kemudian confirmatory value, dapat mengonfirmasi ekspektasi sebelumnya, dan materiality, yaitu signifikasi bagi pengambilan keputusan. Lalu yang kedua yaitu ada faithful representation atau penyajian yang jujur. Informasi akuntansi itu harus mempresentasikan kondisi ekonomi secara akurat dan nyata melalui yang pertama yaitu ada completeness, itu penyajian yang lengkap dan tidak menyesatkan bagi pembaca laporan keuangan. Kemudian neutrality, yaitu bebas dari bias dan free from error, artinya diukur dan disajikan dengan tingkat kesalahan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu ada kualitas penunjangnya atau enhancing qualities, yang terdiri dari pertama yaitu comparability, artinya laporan keuangan ini dapat dibandingkan dengan perusahaan lain ataupun antar periode dalam perusahaan tersebut. Kemudian yaitu verifiability, artinya dapat diverifikasi oleh pihak independen. Lalu ada timelines, yaitu disajikan tepat waktu agar laporan keuangan ini tuh tetap dapat relevan, dan understandability, yang artinya laporan keuangan itu harus mudah difahami bahkan sampai ke orang-orang di luar keuangan atau finance. Asumsi dan prinsip akuntansi. Asumsi akuntansi dalam kerangka konseptual akuntansi terdapat 5 asumsi dasar yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama, entitas ekonomi. Kegiatan ekonomi perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan pribadi pemilik atau entitas lainnya. Lalu yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu perusahaan diasumsikan akan beroperasi terus dalam jangka panjang dan tidak berniat maupun dipaksa untuk likuidasi. Yang ketiga, satuan moneter, yaitu seluruh transaksi dicatat dalam satuan mata uang yang stabil dan dapat diukur secara kuantitatif. Yang keempat, periode akuntansi, yaitu aktivitas ekonomi perusahaan dibagi ke dalam periode tertentu seperti bulanan, triwulan, atau tahunan untuk tujuan pelaporan. Dan yang terakhir, basis akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan.
Yang selanjutnya yaitu prinsip akuntansi. Ada 4 prinsip utama yang digunakan untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara andal dan konsisten. Yang pertama ada measurement atau pengukuran, yaitu menentukan nilai transaksi, aset, dan kewajiban dengan dasar biaya historis atau nilai wajar. Lalu yang kedua, pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi kemungkinan besar diperoleh dan dapat diukur secara andal. Yang ketiga, kesesuaian pendapatan dan beban, yaitu beban diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, pengungkapan penuh, yaitu laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang cukup agar pengguna dapat mengambil keputusan yang tepat. Lalu ada constraint. Dalam pelaporan keuangan, terdapat kendala biaya atau cost constraint yang menekankan keseimbangan antara biaya penyediaan informasi dan manfaat yang diperoleh pengguna. Informasi akuntansi sebaiknya disajikan sejauh manfaatnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. Yang selanjutnya yaitu PSAK 233. PSAK 233 memberikan pedoman penentuan dan penyajian laba per saham atau LPS fokus pada 2 metrik utama, yaitu yang pertama laba per saham atau basic EPS. Laba bersih yang didistribusikan kepada pemegang saham biasa dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Lalu yang kedua, laba per saham dilusian atau diluted EPS. Disesuaikan dengan efek instrumen berpotensi saham yang saham biasa yang dilutif, ada opsi, waran, obligasi, dan konversi. Tujuannya menyajikan informasi relevan, andal, dan dapat dibandingkan untuk keputusan investor. PSAK 233 menetapkan bagaimana perusahaan publik menghitung laba per saham dasar dan dilusian. Laba per saham dasar menunjukkan laba per saham biasa, sementara laba per saham dilusian memperhitungkan efek sekuritas dilutif yang dapat menurunkan laba per saham, seperti waran dan obligasi konversi. Standar ini menjaga agar informasi laba per saham tetap konsisten dan dapat dibandingkan antar perusahaan maupun antar periode. Yang selanjutnya, masuk ke tujuan dan ruang lingkup PSAK 233. Jadi, tujuan utamanya yaitu menetapkan prinsip penentuan dan penyajian LPS untuk meningkatkan daya banding antar entitas dan antar periode, serta menjamin perhitungan laba bersaham dilakukan secara konsisten. Ruang lingkup PSAK 233 berlaku bagi entitas dengan saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di dasar publik. Dan yang kedua, laporan konsolidasian dari kelompok usaha dengan entitas induk yang memiliki saham publik. PSAK 233 diterapkan pada perusahaan publik yang menerbitkan saham di bursa, termasuk laporan konsolidasian grup. Standar ini memastikan semua entitas menghitung laba per saham dengan dasar yang sama agar kinerja antar perusahaan bisa dibandingkan secara objektif. Yang selanjutnya yaitu recognition laba bersaham. PSAK 233 tidak mengatur pengakuan laba bersaham itu sendiri, melainkan komponen pembentuknya. Saham biasa diakui sejak kas dapat diterima atau penerbitan tunai, dividen diinvestasikan, utang dikonversi menjadi saham, aset non-kas diperoleh, serta jasa diterima atau saat pembayaran berbasis saham. Saham kontingen dimasukkan hanya jika seluruh persyaratan telah terpenuhi. Dalam PSAK 233, fokus pengakuan adalah kapan saham mulai dihitung sebagai saham beredar. Misalnya, saham yang diterbitkan dengan kas diakui sejak kas diterima, atau jika berbasis jasa diakui saat jasa diterima. Dengan aturan ini, IPS mencerminkan situasi ekonomi yang sebenarnya tanpa manipulasi jumlah saham. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikutnya adalah pengukuran laba per saham dasar. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata tertimbang saham biasa. Pembilangnya, laba dari operasi berlanjut ditambah laba periode berjalan dikurangi dividen saham preferen. Penyebutnya rata-rata tertimbang saham biasa beredar atau disesuaikan dengan penerbitan atau pembelian kembali saham. Penyesuaian retrospektif.
Untuk peristiwa seperti dividen saham, stock split, ataupun reverse split, IPS dasar menggambarkan laba yang dihasilkan untuk setiap lembar saham biasa beredar. Penghitungan ini adalah pengukuran laba per saham dasar. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata timbang saham biasa. Pembilangnya, laba dari operasi berlanjut ditambah laba periode berjalan dikurangi dividen saham preferen. Penyebutnya rata-rata tertimbang saham biasa beredar atau disesuaikan dengan penerbitan atau pembelian kembali saham. Penyesuaian retrospektif untuk peristiwa seperti dividen saham, stock split, atau reverse split. IPS dasar menggambarkan laba yang dihasilkan untuk setiap lembar saham biasa beredar. Penghitungan ini memperhitungkan perubahan jumlah saham selama periode dan menyesuaikan secara retrospektif bila ada perubahan struktur modal seperti pemecahan saham. Berikutnya, pengukuran laba per saham dilusian. Mengukur dampak dari instrumen keuangan yang dapat dikonversi menjadi dampak setelah pajak dari bunga atau dividen instrumen dilutif. Penyebutnya, LPS dasar ditambah tambahan saham potensial yang beredar bila semua instrumen dilutif dikonversi. Hanya diakui jika konversi menurunkan laba per saham. LPS dilusian memperhitungkan potensi penurunan laba per saham bila perusahaan memiliki instrumen seperti opsi saham atau obligasi konversi. Namun, jika efek konversinya tidak menurunkan laba per saham, maka instrumen itu bersifat anti-dilutif dan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Berikutnya, pelaporan dan pengungkapan IPS. Pelaporannya, IPS dasar dan dilusian wajib disajikan di laporan laba rugi. Harus memiliki prominence yang sama atau disajikan sejajar. Jika sama nilainya, boleh ditampilkan dalam satu baris. Pengungkapan. Rekonsiliasi pembilang dan menyebut. Instrumen anti-dilutif yang tidak dimasukkan, serta transaksi setelah periode pelaporan yang mempengaruhi saham. PSAK 233 menerapkan transparansi. Setiap laporan keuangan harus mencantumkan IPS dasar dan dilusian secara setara. Perusahaan juga wajib menjelaskan secara perhitungan termasuk jumlah saham, instrumen dilutif, dan perubahan setelah tanggal laporan. Berikutnya, kebijakan PSAK di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Persero Tbk. BRI menerapkan PSAK 233 untuk pelaporan laba per lembar saham. IPS dasar dan dilusian bernilai sama, menunjukkan tidak ada sekuritas dilutif. Pendapatan bunga diakui dengan metode suku bunga efektif atau effective interest rate. Struktur permodalan stabil, transparansi tinggi. BRI telah menerapkan PSAK 233 sesuai standar. Laba per saham, dasar, dan dilusian memiliki nilai sama karena tidak ada efek dilusi dari sekuritas seperti obligasi konversi atau opsi saham. Ini menandakan struktur permodalan yang kuat dan laporan yang transparan. Berikutnya, implementasi PSAK 233 di BRI. Recognition atau pengakuan. Pendapatan bunga diakui secara akrual dengan metode suku bunga efektif. Beban bunga juga diakui selama periode terjadinya. Fee-based income diakui sesuai prinsip akrual. Measurement, pengukuran. Aset keuangan diukur dengan amortized cost dan fair value through profit or loss atau FVTPL. Kerugian penurunan nilai CKPN diakui sebesar 25,7 triliun rupiah, turun 3,2%. Reporting, pelaporan. Laporan laba rugi memisahkan laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laba bersih 2023 60,4 triliun rupiah, naik 17,3% dari 2022. Disclosure, pengungkapan. BRI mengungkapkan risiko kredit, risiko pasar, nilai wajar, dan metode pengukuran secara lengkap. Implementasi PSAK 233 di BRI mencakup 4 aspek penting. Pertama, pengakuan pendapatan dan beban secara aktual. Kedua, pengukuran aset dan liabilitas menggunakan metode biaya, diamortisasi, dan nilai wajar. Ketiga, pelaporan yang memisahkan laba dan OCI secara jelas. Dan keempat, pengungkapan risiko dan nilai wajar secara transparan. Seluruhnya mencerminkan kepatuhan substansial BRI terhadap PSAK 233. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi BRI. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI menerapkan PSAK 233 sebagai dasar pelaporan laba per saham. PSAK ini mengatur perhitungan IPS dasar dan IPS dilusian agar informasi laba per saham dapat dibandingkan dan relevan bagi investor. IPS dasar menggambarkan
laba per lembar saham yang beredar, sedangkan EPS dilution memperhitungkan efek dari sekuritas yang dapat menurunkan laba per saham, misalnya waran atau obligasi konversi. Dari laporan keuangan BRI diketahui bahwa nilai EPS dasar dan dilution sama, yang berarti tidak terdapat efek sekuritas dilutif. Hal ini menunjukkan bahwa struktur permodalan BRI stabil dan transparan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Next. Selanjutnya ada implementasi PSAK 233 di BRI. Penerapan PSAK 233 di BRI mencakup 4 aspek utama. Yang pertama ada recognition. Pendapatan bunga diakui dengan metode suku bunga efektif sesuai PSAK 71 dan PSAK 233 secara akrual berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Selanjutnya ada measurement. BRI mengukur instrumen keuangan menggunakan dua metode, yaitu amortized cost untuk pinjaman dan fair value through profit or loss untuk investasi aktif. Selanjutnya ada reporting. Dalam laporan laba rugi, BRI memisahkan laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Tahun 2023, laba bersih BRI mencakup 60,4 triliun, meningkat 17,3% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada disclosure, yaitu catatan laporan keuangan menyajikan informasi resiko pasar, nilai wajar, kebijakan manajemen risiko, dan rincian instrumen keuangan. Next. Selanjutnya ada analisis implementasi dan IPS. Hasil analisis menunjukkan bahwa laba per saham dasar dan dilusian BRI pada tahun 2024 sebesar 399 naik dari 398 pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan kinerja yang stabil dan konsisten. Walaupun pertumbuhannya kecil, karena nilai IPS dasar dan dilusian sama, berarti BRI tidak memiliki instrumen dilutif seperti waran atau obligasi konversi. Dengan demikian, BRI telah mengimplementasikannya PSAK 233 dengan baik dan menyajikan laporan IPS secara transparan dan sesuai standar akuntansi. Next. Selanjutnya ada perbandingan praktik BRI dan PSAK 233. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa praktik pelaporan IPS di BRI sudah hampir sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 233. BRI telah menyajikan laba per saham dasar dan dilusian secara benar, meskipun belum mengungkapkan secara rinci rata-rata tertimbang saham beredar. Selain itu, karena tidak ada sekuritas dilutif, nilai IPS dasar dan dilusian tetap sama. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 233 di BRI sudah sesuai secara substansial, meskipun masih perlu peningkatan pada detail pengungkapan teknis. Selanjutnya ada observasi proses operasional BRI. Observasi kami lakukan di kantor BRI Bandar Lampung dan hasil pengamatan. Sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi di BRI sudah sangat baik, antara lain menggunakan teknologi digital, terintegrasi dalam transaksi dan pelaporan keuangan, melaksanakan verifikasi dan audit internal secara berkala, mematuhi prinsip PSAK dan peraturan OJK. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi di BRI sudah mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional yang sejalan dengan semangat PBL AKM, yaitu menghubungkan teori PSAK dengan praktik nyata di lapangan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kesimpulan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah menerapkan PSAK 233 tentang laba per saham secara konsisten, baik, dan transparan. Penerapan standar ini memastikan bahwa informasi mengenai laba per saham disajikan secara relevan, andal, dan dapat diperbandingkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan oleh investor dan pemangku kepentingan. Dalam laporan keuangan tahun 2023 sampai 2024, nilai laba per saham dasar dan dilusian menunjukkan hasil yang sama, yang berarti tidak terdapat instrumen keuangan yang bersifat dilutif seperti waran, opsi saham, atau obligasi konversi. Hal ini mencerminkan struktur permodalan BRI yang stabil dan tidak mengalami resiko penurunan laba per saham. Kinerja keuangan BRI selama periode tersebut juga menunjukkan stabilitas yang kuat, dengan pertumbuhan aset, ekuitas, serta laba bersih yang tetap positif meskipun menghadapi kenaikan beban operasional.
Implementasi PSAK 233 secara konsisten menjadi bukti bahwa BRI berkomitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap kinerja keuangannya. Next. Selanjutnya ada refleksi pembelajaran. Melalui kegiatan Project Based Learning atau PBL ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik penerapan PSAK 233 tentang laba per saham, khususnya dalam konteks perusahaan publik seperti PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Proses pembelajaran ini tidak hanya memperkuat pemahaman teori akuntansi, tetapi juga melatih kemampuan analitis laporan keuangan, memahami implementasi standar secara nyata dan menumbuhkan sikap profesional dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, proyek ini juga meningkatkan kerjasama tim, tanggung jawab, serta etika profesi yang merupakan kompetensi penting bagi calon akuntan di masa depan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep akuntansi secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara praktis dan profesional dalam dunia kerja. Next. Selanjutnya penutup. Implementasi PSAK 233 pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi yang tepat dan konsisten sangat penting dalam menjaga transparansi serta kredibilitas laporan keuangan. Melalui penerapan PSAK 233, BRI berhasil menyajikan informasi laba per saham secara relevan, andal, dan dapat diperbandingkan, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana standar akuntansi berperan penting dalam menciptakan laporan keuangan yang jujur, transparan bagi keberlanjutan perusahaan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.